Teman, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu metode penskalaan, yaitu metode rating yang dijumlahkan atau Method of Summated Ratings. Sebagai acuan saya menggunakan buku ini, Dasar-Dasar Psikometrika oleh Saifuddin Aswar. Sebelumnya, mari mengingat kembali pengertian dari penskalaan. Penskalaan atau scaling merupakan suatu prosedur psikologis untuk menempatkan atribut atau karakteristik objek pada titik-titik tertentu di sepanjang suatu kontinum dan menyatakannya secara kuantitatif. Jadi, melalui penskalaan ini, atribut psikologis dan karakteristik objek yang tidak terkuantifikasi seperti intelijensi, keindahan, yang tidak bisa ditimbang dengan skala fisik akan bisa kita ketahui letaknya di kontinum secara kuantitatif. Juga bisa diketahui jarak atribut satu dengan yang lainnya. Lanjut ya ke pokok pembahasan, yaitu penskalaan dengan metode rating yang dijumlahkan. Teman-teman, metode ini juga dikenal dengan nama penskalaan model Likert. Nah, di mana metode ini berorientasi pada respon. Tujuan dari penskalaan ini adalah meletakkan kategori-kategori respon pada suatu kontinum. Jadi, data penskalaan ini adalah respon dari para responden terhadap suatu stimulus. Banyaknya responden ini yang dibutuhkan menurut ahli Gebel sekitar 6-10 kali lipat dari banyaknya stimulus yang digunakan. Teman-teman, ada dua asumsi pokok dalam prosedur penskalaan ini. Yang pertama yaitu bahwa stimulus yang akan diskalakan itu harus memiliki karakteristik favorable atau tak favorable yang jelas. Jadi, teman-teman, favorable itu adalah sifat yang secara normatif itu dia dianggap baik, disukai, diinginkan. Pokoknya berkesan, bersifat positif ya. Nah, asumsi kedua, bahwa respon positif terhadap stimulus favorable dan respon negatif terhadap stimulus tak favorable harus diberi bobot yang lebih tinggi dibanding dengan respon negatif terhadap stimulus favorable dan respon positif terhadap stimulus tak favorable. Itu dia asumsi dasarnya. Nah, jadi di sini kita meminta para responden untuk memberi respon terhadap suatu stimulus. Dan bentuk jawaban atau respon dari para responden itu kita buat dalam 5 kategori respon. Pertama, STS untuk sangat tidak setuju, 2, TS untuk tidak setuju, 3, E untuk entahlah atau netral, 4, S untuk setuju, 5, SS untuk sangat setuju. Kita masuk pada contoh ya. Stimulusnya adalah pernyataan mawar adalah bunga yang indah. Di sini objeknya mawar. Karakteristiknya indah, di mana karakteristik indah ini bersifat baik, diinginkan. Jadi stimulus ini dikatakan bersifat favorable. Teman-teman bisa dilihat di sini ya, tabel distribusi tentang distribusi respon terhadap stimulus favorable. Dengan stimulusnya mawar adalah bunga yang indah, kelihatan teman-teman. Di mana responnya 200 orang, respondennya jadi N sama dengan 200. Dan kita lihat pada jalur 1, ini ada frekuensi jawaban untuk setiap kategori respon ini, 4, 3, 6, ini seterusnya. Lajur kedua ada P, di mana P sama dengan Fn adalah proporsi yang nilainya itu dibagi, frekuensi dibagi dengan responden atau F dibagi N. Misalnya untuk kategori STS, proporsinya adalah 0,20. Itu didapat dari 4 dibagi 200. Nah, lajur ketiga adalah PK atau proporsi kumulatif PK. Yaitu proporsi dalam suatu kategori respon ditambah dengan proporsi semua kategori respon sebelumnya. Contohnya PK untuk kategori TS 0,200 diperoleh dari P kategori TS ditambah nilai P kategori STS. Jadi 0,180 ditambah 0,20 menjadi 0,200. Selanjutnya lanjut keempat, yaitu PKT,
PKT ini adalah titik tengah proporsi kumulatif yang dirumuskan setengah P tambah PKB, di mana P adalah kategori proporsi dalam kategori bersangkutan dan PKB adalah proporsi kumulatif dalam kategori sebelumnya. Contohnya PKT untuk kategori E ini 0,348 didapat dari 0,295 ditambah 0,200. Nah, bila jarak PKT ini semua kita telah ditentukan, maka selanjutnya kita akan menentukan skor Z dengan menggunakan tabel deviasi normal standar lampiran A ya. Ini ada di sini teman-teman di bukunya. Misalnya untuk kategori STS, PKT-nya 0,010. Ya, kita akan lihat di tabel 0,010 itu skor Z-nya itu didapat minus 2,326. Ini dia ya, 0,102326. Selanjutnya, keseluruhan skor Z dibagi masing-masing kategori respon kita letakkan pada garis kontinum. Ini dia teman-teman. Ini teman-teman perhatikan ya dalam gambar. Jadi bisa terlihat besarnya jarak interval antara kategori respon yang satu dengan respon yang lain. Ini ya, antara STS ke TS. Selanjutnya teman-teman kita akan melakukan transformasi linier. Posisi respon terendah ini kita nyatakan sebagai angka 0 pada kontinum. Jadi untuk kategori respon terendahnya yaitu STS, Y-nya sama dengan 0. Ini persamaan linier yang kita gunakan yaitu ini. Y sama dengan 2,326 ditambah 1X. Dengan persamaan ini maka diperoleh skor Y-nya sebagai berikut. Ini teman-teman perhatikan ya. Nilai untuk setiap skor X dan skor Y-nya dibuat seperti ini. Dan skor Y bagi setiap respon ini sebagai hasil dari konversi linier kita akan letakkan pada garis kontinum berikut. Ya, ini dia teman-teman. Jadi dia diletakkan kembali ke garis kontinum. Nah teman-teman, demikian prosesnya bagaimana kategori respon itu bisa diletakkan pada suatu kontinum. Sesuai dengan apa yang saya sebutkan di awal, jadi tujuan penskalaan metode ini adalah meletakkan kategori-kategori respon pada suatu kontinum psikologis. Nah itu teman-teman untuk contoh stimulus yang favorable. Pertanyaan sekarang, bagaimana kalau stimulus yang tak favorable? Jadi, untuk prosesnya itu sama ya dengan contoh yang favorable tadi. Hanya saja kita perlu mengingat asumsi kedua dari metode penskalaan ini. Jadi, apabila karakteristik stimulus yang akan diskalakan itu tak favorable, maka susunan kategori itu teman-teman kita balik. Jadi kalau yang favorable kita mulai tadi dengan kategori respon STS atau sangat tidak setuju. Nah untuk yang tidak favorable kita mulai dengan kategori respon SS atau sangat setuju. Selanjutnya prosesnya sama, kita buat distribusi responnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kita buat tabel distribusi ya, sampai kita menemukan skor Y untuk bisa diletakkan pada garis kontinum psikologis. Oke, demikian teman-teman pembahasan terkait metode rating yang dijumlahkan atau method of summated ratings. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda boleh pelajari lebih lanjut di buku ini. Terima kasih.